Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Fikri dengan NIM 22087231 dengan prodi Ilmu Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup belajar gerak dan motorik, yang mana pertama yaitu eh, apa itu belajar. Belajar adalah interaksi di mana orang mendapatkan informasi, kemampuan, dan pemahaman baru melalui pengalaman atau pembelajaran. Meskipun demikian, tidak semua kemajuan pada dasarnya membawa perubahan perilaku merupakan salah satu konsekuensi pembelajaran, namun tidak serta menjadi terjadi pada setiap situasi. Kemudian menurut belajar menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Inyer 1980. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang potensial terhadap situasi tertentu yang diperoleh dari pengalaman yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian eh, belajar itu yaitu perubahan perilaku yang potensial yang tercermin sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu terhadap situasi tugas tertentu. Eh, yang mana kita simpulkan yaitu belajar itu adalah hal-hal yang menurut kita baru, kita tahu, kemudian kita telusuri, kita eh, cari bagaimana cara untuk melakukannya. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian berjalannya waktu, berjalannya proses, semua itu akan bertumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang kita inginkan. Kemudian pengertian belajar motorik. Yaitu yang pertama yaitu belajar motorik itu merupakan suatu proses. Maksud belajar motorik merupakan suatu proses, yaitu dijelaskan bahwa proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama-sama dan menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Yang mana proses yang dimaksud yaitu perjalanan kita belajar. Yang mana dari kita mulai dari yang tidak pandai menjadi pandai. Kemudian belajar motorik merupakan hasil latihan. Eh, Maksudnya yaitu berupa keterampilan yang dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Yang mana di sini hasil latihan itu hasil dari kita melakukan suatu proses tersebut. Kemudian belajar motorik itu kapasitas beraksi sebagai hasil belajar motorik. Dinyatakan tujuan belajar atau latihannya itu untuk memperkuat atau menetapkan sejumlah perubahan yang terdapat pada kondisi internal. Maknanya eh, apabila telah terjadi suatu kebiasaan dan kebiasaan itu kuat, keterampilan akan dapat diperagakan selama situasi yang ada mendukung. Kemudian selanjutnya itu hasil belajar motorik bersifat relatif permanen. Maksudnya yaitu akan bertahan dalam waktu yang relatif lama jika itu kita ulang-ulang atau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian itu belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Maksudnya di sini yaitu kita berusaha meningkatkan atau mempertahankan keterampilan yang kita kuasai. Namun dalam kenyataannya hasil belajar tidak selalu mengarah ke perbaikan. Perubahan perilaku sebagai hasil latihan pada kita dapat dianggap sebagai peningkatan bagi seorang pelatih dan juga sebagai satu kemenuran bagi orang lain. Kemudian faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Faktor yang pertama yaitu faktor bahan yang kita pelajari. Maksudnya yaitu dari mana kita belajar atau dari mana sumber yang kita ambil yang akan mempengaruhi hasil belajar motorik kita. Contohnya kita belajar ke si A, pasti hasilnya seperti si A. Kemudian kita belajar dari si B atau sumber dari B, mungkin kita akan melakukan tidak akan ada perbedaan dengan cara si A. Kemudian yaitu faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini sangat eh, sangat yang
membedakan di mana itu lingkungan bisa mempengaruhi gaya hidup atau gaya kita belajar dalam menangkap suatu hal. Kemudian faktor instrumental. Faktor instrumental maksudnya yaitu seperangkat alat keras atau seperangkat alat lunak atau kita sebut dengan smartphone atau gadget kita lain-lainnya. Kemudian itu kondisi individu yang mana itu kondisi individu ini menyangkut sebagai kondisi kita atau eh, sikap kita dalam melakukan belajar motorik. Kemudian tahap-tahap belajar motorik. Tahap belajar motorik yang pertama yaitu tahap kognitif. Tahap kognitif dimulai belajar suatu tugas baru yang dibutuhkan informasi cara melaksanakan tugas gerak bersangkutan dengan benar. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas gerak diawali dengan menerima informasi dan pembentukan pengertian. Nah, di mana maksudnya di sini yaitu kita menangkap suatu proses, kemudian kita rekam, kemudian kita laksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua itu tahap asosiatif. Maksudnya di sini yaitu akan berlangsung setelah tahap pertama atau tahap kognitif tadi kita selesaikan atau kita lakukan. Pada tahap ini mulai ada peningkatan atau kita memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang benar. Permulaan tahap ini itu ditandai semakin efektifnya kita melaksanakan tugas motorik dan kita mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu tahap otomatisasi, yaitu tahap yang paling akhir dari belajar motorik. Em, bahwa pelaksanaannya eh, bisa dikatakan secara otomatis. Semakin sering kita mengulang-ulang, maka akan semakin ringan dan semakin mudah kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian itu faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara belajar dan perubahan perilaku. Eh, yang pertama yaitu motivasi. Motivasi ini sangat mempengaruhi karena dari motivasi tersebut kita dapat menentukan kemana arah atau apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita hasilkan. Kemudian itu relevansi yaitu relevan atau eh, sumber kita ya, sumber yang kita ambil. Ini itu dukungan lingkungan. Di mana dukungan lingkungan tersebut apakah kita dapat dukungan atau tidaknya. Kemudian kemampuan atau keterampilan kita. Kemampuan yaitu mungkin kita ingin menjadi pemain-pemain yang hebat tapi kita disadarkan atau kemampuan kita yang kurang dalam keterampilan tersebut mungkin agak susah atau apa ya. Kemudian konsistensi dan latihan. Setiap sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai hasil yang baik pasti dibutuhkannya konsisten dan latihan yang serius. Kemudian tujuan dan niat. Segala sesuatu di dunia ini pasti kita awali dengan niat yang benar. Apabila niat yang benar, pasti mendapatkan hasil yang benar. Kemudian bentuk-bentuk perubahan tingkah laku dalam hasil belajar, yaitu perubahan dalam keterampilan motorik, di mana motorik seorang ini dikatakan agak jelek atau buruk secara berangsur-angsur setelah kita belajar mungkin atau pas sudah pasti keterampilan motoriknya akan meningkat atau bisa dikatakan bagus. Kemudian itu perubahan dalam pengetahuan, kemudian perubahan dalam sikap, perubahan dalam kemampuan kognitif, perubahan dalam keterampilan komunikasi, perubahan dalam keputusan dan tindakan, kemudian perubahan dalam hobi dan minat, kemudian perubahan dalam perilaku kesehatan, dan perubahan dalam kemampuan problem solving. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi satu. Saya ucapkan terima kasih.